Ya nggak apa-apa, mau di luar nggak apa-apa, tapi kalau bisa ngelihat ke kamera lah, serius ngelihat ke kamera gitu. Boleh bantuannya teman-teman untuk nyalakan kamera dulu masing-masing supaya bisa saya screenshot untuk laporan. Teman-teman yang masih ada di luar, gabung breakout room ya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Oke, nanti setiap pertemuan kayak gini ya, karena barusan saya coba ngelapor yang pertama disuruh on cam. Nanti setelah ini mau di off cam nggak apa-apa, karena punya kegiatan lain atau bukan kegiatan lain sih, karena kepengen nyambi dengan kegiatan lain, asalkan tahu gitu arahnya gimana. Soalnya ya nggak bisa dipungkiri, materi bagi teman-teman yang sudah mahir, yang sudah bisa, materi mengulang itu capek, jadi lebih enak untuk sambil disambi yang lainnya gitu. Oke, karena sudah dianggap cukup, nggak apa-apa. Teman-teman boleh matikan kameranya kalau misalkan mau. Saya mulai masuk materi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya saya melanjutkan materi tentang Microsoft Word. Microsoft Word ini yang akan saya sampaikan mengulangi apa yang tadi saya jelaskan sedikit karena ada kesalahan-kesalahan kecil, sama memberikan materi lain terkait bagaimana teman-teman melakukan skripsi, melakukan penulisan skripsi yang belum terjelaskan, sama tentang bagaimana mailing. Mailing itu tujuannya misalkan teman-teman mau bikin surat untuk 100 orang atau untuk lebih dari banyak orang lah, yang kalau diedit satu-satu itu capek. Nah itu gimana caranya supaya bisa satu kali jalan gitu, satu kali klik bisa bisa beres gitu. Itu nanti mailing. Nah oke, sedikit saya ulangi materi tadi. Jadi adanya heading 1 dan heading 2 ini sebagai identitas di komputer, identitas di Word terkait oh ini merupakan judul gitu, oh ini subjudul gitu. Cuman karena heading ini bersifat bukan judul utama, tapi judul anak judul bawah, yakni bab 1 bab 2, ini bisa dilakukan heading 1, heading 2 dan heading 3. Nah, dengan kita menggunakan heading dan menggunakan apa tadi namanya section, itu bisa memudahkan kita untuk membuat daftar isi. Itu gambarannya. Itu nanti jangan lupa dikerjakan tugasnya, karena penilaian dari situ kelihatannya jatahnya teman-teman nggak ngerjakan tugas itu cuma 6 kali ya. Pokoknya setiap aplikasi tugasnya cuma 2. Setiap aplikasi tugasnya cuma 2 dari 3 pertemuan. Jadi teman-teman punya jatah cuma nggak ngumpulin tugas 3 kali kalau UASnya 100. Kalau UASnya nggak 100 bahaya nanti. Jadi dikerjakan aja terus. Tapi kalau kelewatan 1 atau 2 nggak apa-apa. Kalau mau telat gitu nggak apa-apa, tapi yang masuk akal lah. Ya telat sehari, telat 2 hari, sampai telat terakhir gitu. Oke. Sebentar, saya ke pengumuman ke breakout room. Soalnya ini pertama kali pakai breakout room ya. Teman-teman yang baru hadir, silakan gabung ke breakout room sesuai kelasnya masing-masing. Karena Zoom ini dipakai oleh 2 kelas. Silakan gabung ke kelasnya masing-masing. Kalau di HP itu di pojok kiri atas, kalau di ini di kanan bawah, kalau di komputer. Oke, saya mengulangi materi sedikit terkait bagaimana kita membuat template. Kita membuat template dari file yang sering kita pakai, kayak makalah atau skripsi misalkan kita mau bikin per bab, itu template-nya bagaimana. Yang pertama, kita ke desain, kita ke menu desain. Ketika kita ke menu desain, itu nanti teman-teman bisa mengatur bagaimana template yang mau digunakan dengan cara menekan paragraph spacing. Ini baiknya sambil dipraktekkan tipis-tipis, karena emang ada keterbatasan ini ya, share screen sama praktek ya, Word-nya dikecilin supaya kelihatan gitu, share screen-nya nggak apa-apa. Paragraph spacing, terus di custom paragraph spacing, ini nanti untuk mengatur heading dan bagian isi supaya bisa tersimpan setiap kali kita ingin membuat file baru. Jadi untuk normal itu isi. Normal itu isi, yang bagian ini, yang bagian isi,
isinya latar belakang dan lain-lain. Nah, cara mengedit supaya sesuai template adalah diklik dulu normalnya terus dimodify. Dimodify sesuai dengan kebutuhan. Dimodif sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, fontnya. Fontnya Times New Roman nomor 12, terus justify, ini diklik. Terus habis itu misalkan paragrafnya, spasinya. Spasinya 1,5 kalau makalah, kalau skripsi 2. Ininya spacingnya 00 semua. Terus karena kita kepingin membuat normal ini dari normal itu anak bab ini ya. Normal mau kita bikin agak menjorok ke kanan seperti ini. Agak menjorok ke kanan, lurus dengan latar belakang ini ya. Lurus dengan latar belakang ini. Salah. Lurus dengan latar belakang ini, maka caranya adalah ntar ya, saya pengumuman. Teman-teman harap digabung ke breakout room-nya masing-masing sesuai dengan kelasnya. Karena kelas diselenggarakan di breakout room. Kalau HP di pojok kiri atas, kalau komputer di kanan bawah. Oke, saya lanjutin. Untuk normal ini nanti bisa diedit, modify, terus habis itu nanti di sini ada tampilan-tampilannya. Karena kita kepingin isinya itu lurus dengan latar belakang, maka kita atur. Kita aturnya di paragraf, terus identasinya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kita udah membuat nih latar belakang, contoh latar belakang. Nah, ini kan jaraknya 1 cm, ini 1 cm, ini 2 cm, ini 3 cm, ini 4 cm. Dijarakkan 1 cm. Nah, nanti bukan menjoroknya ya, tapi lebih ke memulai dari mana, dari kiri 1 cm, nah nanti dikasih 1 cm. Terus karena ada menjorok, ini boleh di first line, terus biasanya template-nya 1,27, ini sudah 8 ketukan sesuai dengan template masing-masing, template pada umumnya. Terus di OK, terus habis itu di OK. Maka setiap kali kita membuat file, misalkan kita membuat file ini, kita membuat baris baru, dia selalu sesuai settingan. Yang pertama, garis awalnya atau batas kirinya itu dikasih 1 cm supaya sesuai dengan lurus latar belakang. Terus dia karena sudah dikasih menjoroknya dikasihnya di sini, saya ulangi. Menjoroknya itu dikasihnya di ini spesial, first line-nya dimajukan 0,2 cm ya, karena 1 cm-nya sudah yang ini. Nah, nanti dia ke kanan sendiri. Nah, setelah normal ini kalau bisa diedit di pertama atau bisa sih diedit di setelahnya gitu, tapi bisa disesuaikan. Terus habis itu heading 1 nanti sama dimodify juga. Dia karena biasanya ditulis bab, maka ketika teman-teman mau ngedit ini ya, ngedit heading 1 supaya yang terpengaruh adalah heading 1-nya, maka yang ditandai heading 1-nya. Nah, diklik heading 1-nya atau diblok heading 1-nya. Nah, ini paragraf, custom paragraf, terus edit heading 1 dimodify. Nah, ini ditaruh di tengah, Times New Roman, bold, warna hitam, terus habis itu formatnya. Heading 1-nya diedit, formatnya ini kenapa? Oh, ini karena dia tadi ngeblok. Heading 1-nya eksis sudah ada editannya. Nah, itu nanti diatur. Diaturnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, hal yang sama pun dilakukan di heading 1, heading 2 dan heading 3 sesuai dengan kebutuhan. Caranya sama, logikanya sama, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti cara mengaturnya, intinya cara mengaturnya adalah ada di format ini. Format ini ada fontnya. Fontnya sudah tampil di depan ya, Times New Roman nomor 12. Terus habis itu nanti ada paragraf. Paragraf ini spasinya, jarak atas, jarak bawah, terus jarak kanan kiri. Ini yang kanan kiri, jarak kanan kirinya, menjoroknya. Terus habis itu ada tabs, jarang kepake, border jarang kepake.
numbering biasanya kalau kepake. Nah, ini dipilih aja A, B, C sesuai dengan kebutuhan. Intinya heading itu judul utamanya, tapi bukan cover ya, judul utama dari section. Terus habis itu heading 2 itu sub judulnya gitu. Itu yang paling utama. Terus setelah teman-teman selesai, bisa di-save. Save-nya caranya adalah masih di menu desain, diklik yang ke bawah ini untuk style set. Terus habis itu di save as new style state. Terus di save di tempat ini, nggak boleh di file lain. Tadi kesalahan saya menjelaskannya di sini. Misalkan ditulis template gitu, template makalah, di save, oke. Nah setelah itu ketika teman-teman buka file baru, nanti dia sudah kesimpan template-nya. Caranya tinggal buka desain, terus dibesarin, dipilih template yang sudah kita atur di bagian custom. Set, udah sesuai. Umumnya Microsoft Word heading 1 dan heading 2-nya itu modelnya model koran, bukan model koran sih, bukan model template makalah gitu. Dia model template bacaan itu. Oke ya, itu untuk heading. Setelah heading terpakai, misalkan saya ngisi ini, tadi diingat kalau misalkan mau nulis bab 1 pendahuluan, untuk menulis pendahuluan di bawah itu mencari shift enter supaya dia nggak dianggap baris baru gitu. Kalau kontrol enter, CTRL enter itu untuk menandai, oh ini dia harus di halaman baru, nggak bisa di halaman yang sama. Ntar saya pengumuman lagi. Teman-teman gabung ke breakout room-nya ya masing-masing ya. Kalau di HP pojok kiri atas, kalau di komputer di menu bawah. Nah, setelah nanti kita section terus habis itu bikin heading, itu enaknya nanti bisa bikin daftar isi. Itu sedikit review materi sebelumnya. Terus setelah itu, ini bab 1 misalkan kita mau bikin pendahuluan. Nah, ini lupanya saya. Ketika lupa, ini kan harusnya bold nih. Si A-nya harusnya tebel untuk pendahuluan, terus habis itu ada latar belakang masalah, itu harusnya dibikin tebel. Nah, ini di editnya sama, pakai cara tadi. Nah, di heading 2-nya dimodify, terus di bold gini aja. Oke. Nah, oh ternyata dia terlalu kanan, Mas. Saya lupa nyetingnya. Oh, ya diedit lagi, custom spacing, terus diedit, dimodify, dipilih dulu heading 2, dimodify, terus format, paragraf. Nah, ini dan batas kanan kirinya dikurangi sampai 0. Tuh, 0. Oke, dia sudah ke kiri kayak gitu. Oke, misalkan latar belakang. Terus ini saya pakai template yang tadi coba-coba. Entah hapusnya dulu template-nya. Delete. Yes. Pakai template baru. Atau itulah kurang lebih. Ini heading 1, bab 1, shift enter, pendahuluan. Terus habis itu heading 2 dianggap sudah sempurna ya, sesuai dengan spasi-spasinya. Terus habis itu yang kedua biasanya rumusan masalah, di heading 2 lagi, rumusan masalah, dan lain-lain. Nah, sekarang misalnya aku nulis latar belakang masalah. Normalnya tadi belum diedit, kalau misalkan lupa ngedit, kalau kepingin disimpan ya kembali ke sini. Dieditnya, edit, normal dimodify, ininya diganti Times New Roman, nomor 12, formatnya diganti, paragrafnya karena menjorok, ditambah 1 cm. Kalau dilihat latar belakang ini kan ada di 0,8 lah, ini 0, ini 1, 0,8. Terus karena dia dikasih menjorok, ini spesialnya di first line, terus habis itu ditambah sedikit, 1,2 misalkan. Oke. Nah, nanti dia sudah menjorok ke kanan. Kayak gitu. Misalkan berdasarkan data yang telah dihimpun dari ini kita ngomong random aja ya. Dari penelitian yang mendokumentasikan foto hilal, misalkan gini. Set.
Nah, ini kan sebagai berikut. Nah, sebagai berikut. Ini kan masukkan gambar ya. Nah, masukkan gambar itu macam-macam caranya. Ada yang drag and drop. Drag and drop itu tarik gitu. Tarik ke kiri gitu. Ntar, saya contohkan drag and drop. Misalkan jadwal, kita masukkan. Shoot, drag and drop kayak gini. Nah, ini disesuaikan nih. Disesuaikan. Disesuaikan. Biasanya gambar idealnya itu dia di tengah, terus aturan spasinya, aturan kanan kirinya di paling kiri gitu, jangan ada menjoroknya lagi. Soalnya gambar biasanya sendiri. Terus misalkan kayak gini, oh gambarnya saru apa ya saru itu ya, samar antara file sama aslinya, file sama backgroundnya. Nah ini bisa dikasih hotline. Teman-teman udah tahu kelihatannya picture border terus ditambah untuk anu aja, tampilan bagus aja. Udah dikasih kayak gini. Nah, nanti biasanya selain daripada daftar isi yang sudah kita pahami tadi, misalkan daftar isi gitu. Caranya daftar isi saya ulangi, klik reference, terus habis itu table of content, terus diklik custom tabel aja supaya gampang. Terus di oke gitu. Nanti kan keluar, oh ini jelek. Oke, berarti diganti sama template yang lain, masih jelek. Ah, ini udah ada. Udah keluar yang tar. Table of content-nya saya bikin salah. Table of content heading 1, heading 2. Nah, ininya udah keluar. Selain dari daftar isi, biasanya kita juga disuruh bikin daftar gambar dan daftar tabel. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan pembaca apabila ingin mencari dokumentasi dari objek yang dibutuhkan secara khusus gitu informasinya. Nah, setelah kita menambahkan gambar, untuk menambahkan deskripsinya atau caption dalam bahasa Inggris, caranya sangat gampang. Caranya adalah jangan seperti biasanya teman-teman lakukan mungkin di SMP atau di SMA. Di bawah gambar nanti tulis enter terus ditulis gitu. Misalkan ini gambar 1 gitu. Gambar 1. Udah, nanti teman-teman bikin gambar 2 misalkan, atau gambar 3 sampai misalkan gambar 121. Ternyata di gambar 2 dihapus. Berarti harusnya kan diedit satu-satu. Nah, itu rumit caranya. Jadi nulis caption gambar, nulis deskripsi gambar nggak usah ditulis manual. Pakai fitur yang ada di Word. Caranya adalah di klik kanan, insert caption. Nih ya, klik kanan, insert caption. Setelah itu nanti muncul muncul box yang menjelaskan tentang penggunaan caption. Nah, kita kan perlu bahasa khusus ya dalam makalah bahasa Indonesia. Nah, untuk mengganti misalkan gambar 1 gitu. Untuk mengganti biasanya ini kita input, cara nginputnya adalah new label. Misalkan gitu. Misalkan di bab 1. Oh, kalau di bab 1 tulisannya gini, gambar 1 titik. Gambar 1 titik, ini menunjukkan gambar yang ada di bab 1. Gambar urutan keberapa? Nah, nanti keluar sendiri nomornya. Nah, ini gambar 1. Ini maksudnya gambar pertama di bab 1 atau gambar ke-1 di bab 1. Nah, habis itu di oke aja. Di oke nanti muncul kan. Nah, ini diperbaiki nih, dirapikan lagi sedikit-sedikit. Udah keluar baru kita setting. Kita settingnya dengan cara yang sederhana. Kayak biasanya gambar 1.1. Misalkan gambar jadwal gitu. Oh Mas, ternyata gambarnya ini, deskripsi ini itu ada template-nya, dia Times New Roman 10 gitu. Mas, gambarku ada 120, capek kalau misalkan mau ngedit kayak gitu satu-satu. Caranya balik ke desain. Terus habis itu di paragraph setting, custom paragraph setting, dipilih edit, dicari caption. Caption ke bawah atau picture. Bentar. Saya juga lupa ininya di mana.
Biasanya yang sudah terpakai itu dia warnanya hitam. Jadi bisa dicari yang warnanya hitam. Nah ini, listabel, gritabel, eh ntar ya, listabel, colorful, listabel. Yang picture tapi bukan yang tabel. Nah ini caption, astagfirullahaladzim, padahal sudah kepilih dia. Udah kepilih ya. Nah kalau kita ngeblok ini, nah ini kan udah tahu nih, oh ini caption. Nah ketika kita paragraph spacing, diedit template-nya, nanti dia sudah langsung keluar di caption. Nah ini dimodify. Dimodify, dipilih gambarnya tulisan 10, dia harus bold misalkan, nggak usah italic atau nggak usah bold. Biasanya nggak usah bold. Terus ditaruh di tengah, terus habis itu dia ternyata nggak usah menjorok. Kalau nggak usah menjorok kan berarti ininya dikurangi ya. Nggak ada menjoroknya, first line-nya dihapus. Di oke, di oke, sudah sesuai kira-kira semuanya di oke. Di oke. Nah, dia sudah sesuai kayak gitu. Terus misalkan saya masukkan gambar kedua. Gambar keduanya pakai gambar yang sama aja biar gampang. Set. Udah dikondisikan dulu gambarnya, dikecilin, pokoknya jangan sampai ngelebihi margin ya. Terus habis itu diklik kanan, di insert caption. Gambar 1.2. Nah, ini udah otomatis gambar 1.2. Nah, lu Mas masih belum, dicek lagi. Kira-kira desainnya sudah cocok atau belum. Custom paragraph, edit, captionnya, modify, tengah, oke, oke. Cek. Bentar ya. Bagi teman-teman gabung ke breakout room-nya masing-masing ya. Kalau dari HP pojok kiri atas, ini menu di bawah. Mas Avisiana di ini Mas, di mute Mas. Masih ke ini Mas. Udah di oke, udah disesuaikan. Kalau sudah nanti di oke, dia harusnya ke tengah. Tapi mungkin karena template-nya dibikin setelah gambarnya ada ya. Nah itu. Oke, ini contoh. Terus dikasih deskripsi. Terus kita nyoba input gambar ketiga misalkan. Buat coba-coba aja. Input gambar ketiga. Dikasih deskripsi lagi. Caption. Terus habis itu gambar 1.3. Oke. Nah, di Ctrl E supaya dia ke tengah. Terus habis itu diisi. Nah, oh ternyata gambar 2 dihapus. Hapus aja, dos. Dihapus sama captionnya, hapus. Nah, nanti yang gambar 1.3 kok nggak ganti? Biasanya langsung ganti. Ini dihapus. Sebentar. Biasanya langsung ganti kamu. Kenapa kok enggak? Biasanya langsung ganti. Nah, itu kalau udah dihapus, coba apa yang salah dari cara menghapusnya ini tadi. Dihapusnya pakai mencet delete kah? Masih sama. Oke, coba dulu ya. Ini dihapus gitu. Terus habis itu ini dimasukkan daftar gambar. Nah, masukkan daftar gambarnya ini di reference. Terus habis itu mencet insert table of figure. Nah, ini kan ada gambar 1, gambar 2. Nah, terus di oke gitu. Nah, nanti muncul. Tapi kenapa gambar satunya nggak keluar ya? Harusnya ini otomatis atau ada settingannya ya yang kelewatan. Coba saya pakai template yang biasa. Ini saya masukkan caption. Oke. Terus gambar kedua pakai gambar lain. Masukkan caption. Oke. Ini tak hapus. Kok nggak otomatis?
Set caption, new label, numbering. Harusnya itu otomatis. Bentar, ini PR untuk saya. Soalnya saya dulu ngerjakan skripsi itu full gambar dan pakai cara ini dan aman. Tapi nggak berubah, ini jadi PR untuk saya. Nah, ini untuk masukkan daftar isinya, caranya sama kayak tadi, masuk ke reference, terus habis itu pilih insert table of figure. Nah, nanti muncul. Nah, ini untuk gambar. Ternyata kita membutuhkan tabel juga. Untuk tabel caranya sama. Untuk tabel kita bikin tabelnya dulu misalkan, setelah disesuaikan habis itu dimasukkan insert caption juga. Nah, untuk tabel karena identitasnya harus tabel di new label. Di new label terus habis itu ditulis tabel bab 1, berarti tulisnya tabel 1 titik. Nah, tabel biasanya ininya di atas, captionnya di atas dari tabel, terus di OK gitu. Udah dimasukkan keterangan apa. Itu merupakan cara untuk membuat caption. Jadi informasi daripada naskahmu, informasi dari skripsimu atau makalahmu itu bisa lengkap. Kadang misalkan, oh saya mau menguji mikroba. Nah, uji mikroba kan harus ada bukti fisiknya untuk anak biologi. Nah, bukti fisiknya itu dibikin dari caption. Nah, bikin caption dari maksudnya deskripsi gambar atau judul gambar lah gampangnya. Nah, itu dibikin dari caption. Nanti caption bisa bikin ininya apa namanya, bisa bikin daftar tabel atau daftar gambarnya lebih mudah dengan cara itu. Soalnya kalau mau ngedit satu-satu capek. Cuman ini saya ada kesalahan, lupa mungkin caranya detailnya. Tapi saya caranya ini kok tesisku ya full gambar, caranya juga sama kayak gitu. Jadi itu mungkin gambaran dari bagaimana cara membuat tabel dan gambar. Terus kita masuk ke layouting. Layouting itu tujuannya untuk mengatur ini apa namanya ya, layout itu untuk mengatur layout atau untuk mengatur batas-batas dari teksnya, batas dari teksnya. Misalkan kita ngeprint makalah mungkin awal-awal semester 1, teman-teman mungkin udah paham ini. Tetapi ada beberapa cara yang mungkin bisa lebih maksimal lah. Misalkan kita bikin kalau pakai template itu ininya 2,5 cm. Kalau dijilid nanti kepotong. Nah, ini nanti bisa diatur di sini. Bisa diatur di misalkan kalau skripsi di Fakultas Syariah itu 4 cm. Ya, nanti diatur di sini 4, terus habis itu 3. Nah, ini setelah diatur gutter position ini nanti maksudnya arah jilidnya di mana ya, dan dia 0 cm itu tambahannya gitu, ini khusus untuk jilid, tapi biasanya dibikin 0, ininya sudah 4. Terus habis itu ini untuk ngatur kertas. Kalau teman-teman biasanya harusnya di kampus Winsa umumnya pakai A4, mungkin ada beberapa jurusan yang nggak pakai A4, pakainya F4. F4 teman-teman, F4 itu bukan legal. Legal itu folio, tapi bukan folio bergaris, folio. Nah, legal itu panjangnya 35. Kalau si ini apa namanya? Kalau si F4 itu panjangnya 33. Bentar. Kalau si legal itu panjangnya 35, sedangkan nganu panjangnya 33. Jadi kadang teman-teman yang kepengen ngeprint di F4 kepotong karena dia ukurannya legal. Itu yang pertama. Terus misalkan masih di layout ini, misalkan teman-teman mau membuat satu halaman ini menjadi miring, hanya halaman ini saja. Nah, caranya di margin, terus habis itu di landscape, dipilihnya yang selected text. Apply itu diaplikan atau di apa ya, bukan dilaksanakan, ditaruh di apply text ini aja, di OK gitu. Oke, nah nanti dia jadi miring sendiri, yang lainnya enggak. Kalau mau berapa halaman ya tinggal di blok beberapa halaman. Terus habis itu Salwa gabung ke breakout room sesuai kelasmu ya. Nah, setelah itu ada beberapa fitur yang dia sebenarnya mempermudah
pembikinan layout ini. Ada align. Jadi misalkan kita ada beberapa gambar gitu. Tapi atau gambar dan tabel lah, dia harus sama, harus rata. Nah, ini di blok. Di blok terus habis itu di align, dipilih align to page atau align to margin. Terkadang kalau gambar sama gambar, itu bisa di align supaya dia di tengah semua kayak gitu. Terus wrap text ini untuk kebutuhan skripsi dan lain-lain udah ngikuti template-nya aja, inline with text. Jadi dia kayak dianggap teks. Ada beberapa opsi lain, square gitu. Square misalkan yang ini saya bikin square. Square itu dia ditujukan untuk tulisannya menyesuaikan gambar. Biasanya untuk naskah koran atau apa itu bisa dibikin di square. Terus habis itu ada tag yang dia sama tapi dia lebih rapat, bukan lebih rapat ya, lebih ke ini dikelilingi sama teks gitu. Kalau square kadang ya ini mendokumentasikan foto hilal sebagai berikut. Nah, ini dia ke bawah. Kalau yang square kayak gitu. Kalau tag dia lebih rapat lagi, dicoba-coba aja. Terus habis itu satu lagi, misalkan gini. Misalkan deskripsi gambarnya lebih panjang dari gambar. Misalkan gambarnya segini, tapi deskripsi panjangnya lebih panjang segini lah. Nah, lebih panjang daripada gambarnya. Caranya supaya dia bisa terlihat rapi, itu teman-teman merapatkan jarak antar huruf di teksnya. Caranya adalah di blok, terus diklik paragraf, di blok diklik kanan, terus paragraf. Nah, indent and di font, di blok terus diklik di font. Terus habis itu advance. Nah, nanti scale-nya bisa dikurangi. Misalkan jadi 95%. Nah, nanti dia berkurang sesuai dengan gambarnya. Ini masih sah digunakan, masih bisa terbaca kayak gitu. Jadi kalau misalkan caption dari gambarnya lebih panjang dari gambarnya, ini bisa dirapatkan tulisannya dengan cara di blok dulu tulisannya, terus dipilih font, nanti diganti skalanya dikurangi 95% kayak gitu. Itu gambaran dari bagaimana teman-teman membuat deskripsi gambar. Oke, mari kita buka salah satu skripsi yang dipakai di UINSA untuk melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja secara langsung, sekalian riset secara langsung. Nanti kita bahas jurnal juga sedikit. Jurnal itu lebih gampang soalnya ada template. Mana ya? Browse, division. Teman-teman kalau kepengen mudah membaca skripsi, membuat skripsi, itu caranya adalah teman-teman membiasakan untuk membaca skripsi. Itu udah ilmu dasar ya. Oke, ini untuk cover rasanya nggak ada pertanyaan. Kalau misalkan ada pertanyaan langsung ditanyakan aja nggak apa-apa. Terus pernyataan keaslian. Nah, ini bikin kayak gini misalkan teman-teman kepingin bikin titik duanya kayak gini. Kalau di Excel kan enak. Kalau di Word sebenarnya teman-teman mungkin tahu, tapi sekali lagi ini materi dibikin untuk dari dasar, jadi supaya teman-teman enak. Jadi misalkan teman-teman mau bikin bentuknya kayak gitu, nama, tempat tanggal lahir, misalkan gitu. Nah, ini harus ada titik duanya, tapi titik duanya itu nggak bisa pakai spasi toh, soalnya nanti nggak rapi, ku contohkan. Nah, ini nggak rapi. Nanti ini masih oke kelihatannya, tapi di sini nanti bisa jadi nggak oke di bawahnya. Nah, nggak rapi toh. Nah, caranya supaya rapi, teman-teman pertama ngeblok dulu, terus habis itu ngeklik di ruler ini di sebelah kanannya teks paling jauh, diklik sini set. Tuh, ini memberikan bukan batas ya, memberikan daerah yang nanti bisa ini memberikan tanda untuk kalau kita pencet tab itu dia bisa lari kemana. Jadi setelah kayak gini nanti di tab, nah di titik 2 semuanya di tab pasti jadi rata kayak gitu. Tuh, ini salah satu caranya.
Terus habis itu kita buka lagi skripsinya. Mana tadi skripsinya? Oh, yang ini. Nih, terus bikin kayak gini. Nah, bikin tanda tangan, tanda tangan. Bikin tanda tangan, tanda tangan. Misalkan banyak nih teman-teman bikin surat. Bikin tanda tangan itu paling gampang. Nanti biasanya di pengesahan nih. Pengesahan ini banyak bawah. Ini masih, oh ini persetujuan pembimbing. Nah, ini banyak banget nih. Ini banyak banget. Ini cara gampangnya teman-teman pakai tabel. Jadi misalkan saya mau bikin ini ya, majelis munakosa skripsi gitu. Di bawah. Tabelnya langsung tanda tangan. Kalau kita mau bikin satu-satu sulit, kita langsung bikin tabel, disesuaikan butuhnya berapa. Oh, butuhnya baris ke 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu. Itu 4, berarti 4 ya, ditambah jarak 1, 5. Ini pun juga 4, berarti dibikinnya 9 dikali 2, karena ini cuma ada 2 baris ke bawah. Nah, ini nanti tinggal diinsert 9 kali 2. 9 kali ke bawahnya 9, ke kanannya 2 kayak gitu. Oh, cuma 8, Mas. Nah, caranya di blok terus diinsert ke bawah. Nah, nanti ditulis gitu. Pengudi ini supaya gampang ditengahkan dulu fontnya. Terus diganti teksnya jadi Times New Roman. Terus nanti ditulis penguji 1. Uji 1. Terus tanda tangannya di enter aja sampai kira-kira. Terus nama, NIP. Nah, setelah ditulis semuanya, wis. Oh, benar. Ini di blok, di paste. Setelah ditulis semuanya, nanti teman-teman mungkin tahu ya caranya ya. Nanti teman-teman tinggal ngeblok ini, terus lari ke table design, dia dibikin bordernya itu dibikin putih atau no color. Bukan shadingnya. Border stylenya. Border stylenya berarti nanti nah ini bordernya dibikin nggak ada, no border. Nah, ini nanti isu lebih enak, nulisnya lebih rapih gitu. Kalau misalkan mau 3 ya 3, tapi umumnya 2. Kalau misalkan 3 orang dibikin bertingkat, 2 atas, 1 bawah, 1 orang paling tingginya, maksudnya jabatan paling tinggi, sama kayak ini budekan, ada 5 kan. Nah, paling tingginya budekan kayak gitu. Itu ya, ini contoh. Terus habis itu bikin garis-garis kayak gini. Ini mungkin sudah ada template-nya, tapi kadang kita butuh untuk bikin formulir. Misalkan di KKN teman-teman nanti mau bikin formulir manual karena di desa ya, nggak terlalu paham Google Form, mau bikin formulir manual. Nah, ini caranya, kepencet. Caranya itu teman-teman ngebikin dulu biasa, misalkan nama, terus habis itu alamat, kita bikin yang ringkas-ringkas saja ya, umur. Nah, ini caranya di blok dulu, terus habis itu dikasih tanda di ruler ini. Nah, diginikan, udah, habis itu di tab kayak tadi, titik 2, titik 2, titik 2. Nah, setelah dari ini tiga-tiganya di blok, terus double klik di sini, double klik di ruler atas, di double klik cedut gitu. Nah, nanti muncul ini, Mbak Salwa minta tolong di mute, Mbak. Oke. Setelah ini nanti muncul opsi gitu. Opsinya sudah tinggal diganti aja, mau titik-titik, mau garis gitu. Nanti di oke, udah ngikutin ini aja, oke. Nah, tuh. Belum. Oke, ulangi. Sorry nggak fokus. Nah, ini di double klik. Terus habis itu yang ininya ya. Ini kan tadi ada jarak 2 cm yang tab pertama. Nah, terus habis itu dari 2 cm ke 15,5 berarti yang dipilih ini. Nanti diklik, oke. Terus habis itu di tab. Nah,
di tab cetut, di tab cetut gitu. Biasanya dulu bikin daftar isi caranya pakai ini, tapi capek ngeditnya satu-satu. Makanya pakai heading itu tadi. Oke ya, ini untuk bikin formulir. Teman-teman mungkin udah tahu beberapa. Terus habis itu kita balik lagi ke sini. Nah, bikin tanda tangan gini yang cuman satuan gimana Mas? Kalau di tengah kan enak ya, kayak ini tadi ya. Tinggal ditengahin aja teksnya. Nah, kalau bikin tanda tangan satuan yang di sebelah kanan lebih enak nggak pakai tabel. Caranya adalah bikinnya itu di ini kan. Misalkan kita nulis aja dulu nama Surabaya, koma tanggal berapa, biasanya kan gitu ya, Surabaya tanggal berapa, terus habis itu nama, terus habis itu tanda tangan, bukan nama, jabatan atau keperluan penulis, habis itu nama, habis itu NIM misalkan. Nah ini caranya supaya bisa rapi di blok, terus ininya dipindah ke kanan, dikira-kira supaya rapi, terus habis itu di center gini. Ini lebih gampang. Caranya gitu. Tuh ya. Ini untuk bikin ini. Terus habis itu abstrak. Nah ini untuk bikin watermark. Dulu itu bikin watermark. Sekarang udah nggak perlu. Tinggal dikirim ke perpus saja. Nanti dibikinkan watermarknya sendiri. Kayak gitu. Nah ini kalau dilihat. Ini abstrak ini spasinya 1. Nggak kayak isinya. Nah ini isinya 2. Tuh. Maksudnya spasinya 1. Spasinya 1. Ini juga harus diperhatikan ya supaya sesuai. Biasanya nanti keperluannya untuk di skripsi. Penguji skripsi itu ada 4 umumnya. Saya nggak tahu yang nggak ujian skripsi kayak saintek ya. Penguji ke-1 itu pembimbing, penguji kedua itu esensi, penguji ketiga itu metode penelitian, penguji keempat itu penulisan. Nah penulisan itu biasanya yang sering ngoreksi itu bahasa. Terus habis itu bukan tata aturan nulis, lebih ke kapital, titik, koma. Terus habis itu yang terakhir yang paling parah itu layouting. Nah, layouting itu apa yang kita pelajari sekarang. Kayak gitu. Ini ada daftar tabel, daftar gambar, teman-teman sudah belajar. Terus habis itu latar belakang masalah ini udah oke ya. Udah oke sementara. Nah, nanti masuk ke reference, tapi kita bahasnya ketika mendeli sama Sudiro. Setiap masuk satu bab 1 itu nanti referensinya mulai dari 1. Begitupun dengan bab 2, nanti referensinya dimulai dari 1, kayak gitu. Kurang lebih. Oke. Sementara itu gambaran dari layouting sesuai dengan kebutuhan skripsi. Tuh. Nah, untuk jurnal mungkin teman-teman sudah pernah praktek untuk nulis untuk bikin tugas dengan template jurnal. Untuk jurnal itu sebenarnya misalkan kita suruh buka jurnal, karena saya di bidang ilmu falak, saya bukakan jurnal ilmu falak. Ini dibuka jurnal, halaman jurnalnya, bikin makalah, makalah yang sudah dipresentasikan dibikin dengan template jurnal. Nah ketika template jurnal berarti nanti kita harus menyesuaikan jurnal apa, jurnal di mana yang tempat kita publish. Misalkan anak psikologi suruh ngupload tapi tentang psikologi anak, ya diketik aja di Google jurnal psikologi anak tuh. Nah nanti banyak nih. Nah ini misalkan ada rumah jurnalnya Unuha ini. Nah ini bisa diklik, di copy link terus habis itu dibuka jurnal Unuhanya atau sampai sini terbuka. Nah, nih kita disuruh bikin template model jurnal. Nanti kita cari template-nya. Nah, ini bisa dibuka langsung. Klik jurnal template, habis itu di-download. Nah, ini mungkin teman-teman udah familiar ya, mungkin udah terbiasa. Tetapi ada beberapa hal yang itu penting banget untuk dibahas. Yang pertama adalah biasanya kalau saya untuk nulis jurnal kayak gini, saya downloadnya 2. Yang pertama yang akan saya edit, yang kedua sebagai contoh aslinya. Nanti kalau udah selesai, contoh aslinya saya hapus. Nah, untuk bikin jurnal, kita nggak perlu untuk bikin baru gitu. Kita tinggal melanjutkan ini aja, diganti gitu sesuai.
gitu. Jadi apa yang dilakukan, apa yang ditulis itu ya apa yang ditulis di sini itu bagaimana layoutingnya, bagaimana templatenya udah ngikutin ini gitu. Nah, nanti kebutuhan layouting, kebutuhan daftar isi, daftar pustaka, dibutuhnya di apa? Dibutuhnya di ya administrasi kantor atau keperluan tentang kebutuhan penyuratan dan lain-lain. Kadang kita template-nya itu benar-benar dari baru kayak gitu. Itu ya gambaran dari penulisan jurnal, penulisan template dari makalah. Oke, kita kembali lagi ke skripsi karena jurnal sudah dirasa cukup. Siapa tahu ada yang kelewatan skripsinya. Ini B sudah, ini tadi heading 2, ini boleh jadi heading 3. Tapi kalau misalkan dia lurus kayak gini, misalkan lurus, maksudnya lurus ini kan bukan lurus sih. Dia bertubi-tubi, bukan bertubi-tubi. Dia nomor satunya itu langsung kalimat pendek, bukan judul. Biasanya kan ada satu judul apa, terus nanti di bawahnya paragraf. Nah itu ditulis biasa aja nggak apa-apa. Maksudnya pakai numbering biasa, itu bisa. Oke. Terus apalagi ya, gambar sudah. Nah, satu lagi. Biasanya teman-teman kalau ngeprint itu kalau bisa ngeprintnya jangan ngasih file asli Word-nya. Yang pertama biasanya ini pernah ada kasus, pernah ada cerita di Semarang itu ada yang skripsinya dibatalin gitu. Karena dia ketahuan copy paste semuanya cuman ganti judul dari makalah dari skripsi yang ditemukan di print-printan. Kan kadang ngeprint kita bisa ngasih file atau ngeprint sendiri gitu ya. Nah itu biasanya nganu. Nah untuk supaya baiknya, supaya nggak bisa teredit dan lain-lain, kita kalau bisa setiap ngeprint dijadikan PDF. Cara menjadikan PDF sekarang gampang. Tinggal di save as, terus diganti formatnya ke PDF. Gitu. Ini cari tempatnya, mungkin teman-teman udah tahu ya, save as-nya PDF gitu. Tuh, ini diganti ke PDF. Oke, itu untuk gambaran dari Microsoft Word. Informasi-informasi apa aja yang butuh diharuskan. Mas, ini setiap saya buka kok mesti Arial ya? Atau misalkan kalau di komputerku kok mesti Aptos ini. Nah, ini digantinya gimana? Digantinya di setting. Pertama ke file, terus option. Nah, di sini ada menu-menu dasar dari penggunaan Microsoft Word. Nah, untuk ganti fontnya itu seingat saya di sini. Seingat saya di advance ini. Ini jadi font template gitu, font-font yang digunakan. Mana ya? Ingat saya di sini sih. Ini PR juga. Nanti di pertemuan ketiga PR ini kita bahas semuanya supaya nanti bisa enak gitu. Nah, di sini di ini diklik terus habis itu kita ngatur Times New Roman misalkan. Terus dia fontnya 12, font colornya selalu hitam. Terus di set as default gitu. All document based on the normal.m template gitu. Kayak gitu. Ini untuk dirubah ke semuanya. Jadi supaya enak. Times New Roman semua. Itu ya. Nah, menu-menu yang lainnya ini, yang ini biasanya untuk komentar. Kalau teman-teman nulis bareng gitu. Nulis beberapa orang, tapi sekarang lebih enak mungkin pakai Google Doc ya. Itu untuk nulis bareng. Untuk nulisnya gitu. Nanti di layoutnya atau di formatnya di Microsoft Word itu biasanya lebih enak. Oke, sekarang kita ke mailing. Sekalian materi terakhir, habis itu selesai, harusnya cukup sih. Oke, mailing ini tujuannya bukan untuk mengirim email, tapi untuk membantu memudahkan mengirim email. Jadi teman-teman yang biasanya di kepanitiaan itu kan di kegiatan akhirnya selalu ada sertifikat ya. Nah sertifikat itu karena banyak orang
itu lebih enak mailingnya, lebih enak membuat sertifikatnya nggak manual. Karena kalau nulis manual ya capek. Kalau misalkan mau dikirim file yang nggak ada namanya juga sayang. Kayak gitu. Nah, caranya untuk mailing misalkan nanti tak tunjukkan juga caranya pakai bikin sertifikat Google Form yang terkirim otomatis setelah materi ini tak kasih setelah materi ini tak jelaskan, ku jelaskan gimana cara ngisi Google Form terus dikirim email otomatis. Cuman ini kasus untuk bagi sertifikat yang sudah terlanjur Google Form-nya nggak diedit atau gimana gitu, atau nggak diotomatis atau gimana. Nah, cara pertama adalah teman-teman siapkan template dari sertifikatnya. Setelah itu dimasukkan ke Microsoft Word-nya. Misalkan, ntar ya aku carikan file sertifikat dulu ya. Oke, misalkan ini. Nah, ini disesuaikan dulu layoutnya. Caranya ya disesuaikan orientasinya misalkan miring gitu. Terus habis itu, nah ini supaya bisa mudah dipindah-pindah, diganti ke square yang ini atau di klik kanan. Terus habis itu wrap text di square. Nah, ini nanti bisa diedit. Nah, ini ya dikurangin aja gitu ke atas. Marginnya. Jadi cara ngatur margin itu selain dari pakai ini margin, kita bisa langsung ke rulernya atau ke penggarisnya. Misalkan gini sertifikatnya, ini kita bikin random aja ya. Terus habis itu nama sama NIM misalkan. Nama sama NIM. Oke, gini dulu. Terus habis itu kita mau masukkan nama. Nah, ini bisa pakai insert terus text box. Draw text box ini supaya kita gambarnya enak aja. Misalkan mau dibikin gini gitu. Nah, loh mas kok putih, backgroundnya ketutupan, ya diganti supaya dia no fill. Loh ada garisnya, ya diganti supaya dia no outline. Nah, ini anggap nggak ada namanya ya, tak bikin putih aja supaya nggak kelihatan belakangnya. Sama outline-nya juga untuk contoh aja. Nah, ini misalkan mau nulis nama di sini sama NIM, berarti dia diduplikat. NIM-nya misalkan di sini gitu. Ini nama, ini NIM. Nah, caranya adalah teman-teman setelah menyiapkan format sertifikatnya, teman-teman juga harus menyiapkan datanya. Menyiapkan data yang mau dimasukkan. Misalkan ini saya pakai data ICT, data semua mahasiswa ICT gelombang 1. Ada 800 anak, 30 dosen. Nah, ini yang mau tak pakai ya, ini data ICT. Ini nanti kan ada informasi nih, NIM, nama, nomor HP, terus habis itu dan lain-lainnya. Nah, caranya adalah kita mengatur template ininya dulu, mengatur format tulisannya dulu. Ini kan kita maunya dibikin di tengah, terus fontnya digedein 16 misalkan, dicoba dulu, oh sudah cukup. Terus habis itu NIM-nya juga di bagian bawahnya juga diatur, digedein, oh sudah cukup. Setelah ini tertulis, setelah sudah siap baru kita mailing. Supaya nanti kita beberapa kali klik itu langsung sudah banyak hasil namanya. Nah, mailing yang pertama adalah kita harus menginput atau memasukkan memasukkan file yang berisi nama-nama itu tadi. Caranya adalah select recipient. Nah, terus habis itu use existing list, jadi listnya sudah ada gitu, tinggal diklik aja, terus dicari filenya, karena ada divernya harus Excel dan sudah rapi kayak gitu. Nanti di Excel kita belajar untuk merapikan. Misalkan ini data kelas gelombang data ICT. Nah, ini nanti ada file yang bentuknya kayak gini, yang dia koma gini. Nanti tak jelaskan caranya di Excel. Ini diklik dulu terus di open. Nah,
Ini kan ada beberapa sheet. Excel itu kan kalau kita pahami kan dia ada beberapa sheet, dipilih dulu sheetnya. Karena cuma satu ya udah dipilih satu. Tuh, terus habis itu kita kepingin memasukkan di sini nama, di sini name. Caranya adalah tinggal insert merge field. Ini diklik nama. Terus di sininya insert merge field yang name. Tuh. Habis itu tinggal di finish and merge. Nah, ini bisa diedit individual dokumen atau di print dokumen kalau mau langsung ngeprint banyak. Nah, ini caranya tinggal diedit individual dokumen. Klik. Dah all semua. Ini 800 ya. Jadi loadingnya lumayan ini. Sabar. Itu cara untuk membuat sertifikat secara otomatis dari Microsoft Word. Biasanya dibikin kalau misalkan Google, nah ini sudah kelihatan ya, ini NIM-nya ya, kayak gitu. Ini cara cepatnya untuk bikin sertifikat. Oh, saya kaget, Zahrotul-nya kok ada 2. Tadi ini tulisannya aku kira Zahrotul, saya kira Zahrotul. Gitu cara bikinnya. Ini dibikin ketika teman-teman kepingin misalkan seminar, sertifikatnya cetak karena teman-teman bayar konsumsi dan cetak sertifikat misalkan gitu. Nah, sertifikatnya karena cetak ya udah siapin printer, siapin kertas sertifikat, nanti yang sudah ngisi Google Form karena sertifikatnya cetak tinggal diprintkan kayak gini. Jadi misalkan acaranya 4 jam gitu. Setengah jam pertama masuk semua. Nah, berarti kan kita sudah bisa ngisi data, bisa ngeprint sertifikat di hari yang sama. Nggak harus pendaftarnya. Jadi yang registrasi. Jadi teman-teman ada pembukaan pendaftaran kan nggak datang semua tuh. Nah, ketika acara registrasi itu disuruh ngisi Google Form gitu. Google Form nanti buat data online, nanti mau tanda tangan ya tanda tangan lah misalkan, terus nanti data dari Google Form, Google Sheet-nya, Excel Sheet-nya, ya Excel Google-nya itu bisa dipakai untuk bikin kayak gini. Oke, caranya tadi mailing. Yang pertama select recipients-nya, dipilih file yang sudah ada, berarti dalam bahasa Inggris as a existing list. Terus habis itu dipilih filenya. Kalau sudah dipilih filenya, nanti ini karena tadi aku pencet jadi hilang file yang aslinya. Oh enggak, ini karena filenya sudah masuk, jadi dia enggak ada. Nah, ini sudah dimasukkan, terus insert merge field dipilih nih. Nah, kalau bisa, harusnya sudah ada judulnya, nama, NIM gitu, nomor HP. Itu untuk pengerjaan manual. Nah, untuk pengerjaan yang otomatis, sebenarnya informasi yang akan dikerjakan itu sudah tersedia di internet semua. Cuman untuk memberikan experience ya saya jelaskan. Bentar ya, saya close dulu supaya nggak lambat. Terus habis itu saya kepengen menjelaskan tentang bagaimana menggunakan aplikasi sertifikat lah kalau disederhanakan. Bentar ya, saya hapus dulu aplikasi yang nggak kepakai. Oke. Kita buka terlebih dahulu Google Drive kayak biasanya. Supaya mudah, kita bikin folder baru dulu. Misalkan folder baru sertifikat seminar bla bla bla. Buat. Nah, ini supaya enak ini. Mana tadi sertifikatnya? Oh, ini di double klik dibuka, terus di baru di Google Formulir. Nah, nanti di sini seperti biasanya teman-teman bikin Google Formulir. Yang harus diinput adalah email, nama, NIM itu minimal, yang lainnya bebas. Oke, email pasti. Nama, diisi misalkan ini nama. Terus NIM. Terus prodi.
ada pesan kesan misalkan untuk ini ya, evaluasi panitia. Nah, ini udah semua nih diisi. Udah semua diisi. Sekarang bagaimana ketika ada teman-teman atau peserta yang mengisi ini, nanti sertifikatnya otomatis ke emailnya masing-masing. Caranya adalah nanti teman-teman ke menu jawaban, terus dibikin spreadsheet-nya dulu atau Excel Google-nya dulu. Buat spreadsheet baru, dikasih judul seminar bla bla bla, dibuat, terus diklik lagi untuk buka. Nah, ini kan udah ada nih nama. Terus nanti teman-teman ke ekstensi, terus di add-on, dipilih dapatkan add-on. Ini butuh aplikasi tambahan, jadi harus add-on. Ditulis auto CART, auto chart. Oh, nggak ada. Orang di sini ada kok. Mungkin karena sudah saya masukkan ya, auto chart. Oh, auto chart. Bukan CART, CRAT. Auto chart. Auto chart. Nah, ini diklik. Nah, ini yang gambar kuning ini diklik, sudah terinstall. Nanti kalau diklik diinstal. Kalau sudah nunggu loadingnya, nanti tinggal di auto chart ini. Terus di launch. Dijalankan. Loading. Nah, ini di new job. Terus yang pertama dibikin sertif, ya diikutin aja, kelihatannya teman-teman sudah dewasa, sudah bisa ngikutin yang kayak gini-gini. Sertifikat seminar bla bla bla. Di next. Terus kita nyari template-nya. Misalkan mau nyari template-nya dari sertifikat. Mana ya? Sulit ini. Atau kita mau ngupload create example gitu. Kalau bisa sudah ada Google, sudah ada slide-nya. Biasanya paling enak pakai Google ini. Google apa namanya? PowerPoint. Apa PowerPoint itu ya? Kalau Google ya. Nah, ini. Nah, ini misalkan sertifikat sama kayak tadi kan gambarannya ya. Kayak gitu. Nah, terus habis itu di next. Nah, di sininya ketika saya coba ke sertifikat langsung aja ya. Bentar, saya bukakan email fakultas dulu. Bentar. Nah, ini. Nah, ini view in sheet. Terus, nah ini sudah ada file sertifikatnya ini. Nah, ini sertifikatnya, dia sudah bisa. Nah, ini di extension. Bukan ini. Bentar. Saya nyari yang lain dulu, yang saya bikin sendiri. Oh, ini dulu saya pakai dokumen studio, terlalu sulit. Haji Hilal. Nah, ini sertifikat pesertanya. Nah, ini filenya ya. Oh, sama ternyata. Oke, terus saya coba mulai dari baru ya. Auto chart. Terus habis itu ini diklik,
diinstal, continue, dipilih untuk mengizinkan, untuk memberikan akses. Nah, ini yang kayak gini-gini hati-hati. Kalau AutoCrat masih aman, AutoCrat masih aman. Tapi hati-hati kalau misalkan teman-teman ngasih akses ke file lainnya. Bisa jadi filenya diambil atau filenya di ini apa namanya? Filenya di Google Drive-nya diisi gitu. Terus di open, loading dulu. Nah, ini di new job. Terus job name-nya Certif. Di next. From drive. Dicari filenya. Misalkan yang ini. Terus habis itu. Nah, ini bisa dibuka nih. Set gini. Dibuka. Nah, misalkan ini filenya. Nah, ini nanti sudah dibuka filenya, di next dulu aja. Nah, ini nanti teman-teman harus bisa memberikan identitas ke filenya dengan cara klik gini. Salah. Cecet. Nah, ini nanti ditulis nama gitu. Terus habis itu nama tok biasanya yang dipakai. Terus di next. Mana ya? Saya kok lupa. Ntar, di next. Oh, di next dulu. Nah. Ini udah ininya. Map source data to template. Oh, ini. Nama. Ini diklik dulu. Terus diklik namanya, mana nama. Timestamp, email, nama lengkap. Nama lengkap. Nah, ini nanti ditulisnya sama persis, nama lengkap gitu. Nama lengkap harus persis. Ininya apa namanya? Kapitalnya juga harus sama persis. Nama lengkap. Ini. Terus habis itu diklik. Nanti di next, terus habis itu file name-nya sertifikat. Terus diklik nama lengkap kayak gini lagi. Nah, terus habis itu jadikan PDF. Terus di next lagi. Ini dipilih foldernya di next. Di next dulu karena nggak terlalu kepake. Nah, ini diklik lagi nama lengkap. Tapi sudah aman. Oke, di next. Share doc, yes. Dikirim filenya ke email. Emailnya diklik email gini. Sama kayak itu tadi ya. Email. Tek. Terus di next. Itu emailnya. Terus mau kasih deskripsi. Bisa ditambahi. Terima kasih. Misalkan. Nama lengkap. Nah, ini bisa. Terus di next. Run on from trigger, jadi dijalankan ketika ada file baru gitu. Ngirim atau aplikasi ini dilaksanakan ketika ada baru. Kayak gitu. Oh, ini kalau pakai waktu. Ini kalau pakai setiap submit dia langsung terkirim gitu. Itu ya, terus di save. Oh, emailnya belum dimasukkan. Emailnya tulisannya tuh email. Oh, ini mau pakai langsung email gini aja. Email. Nah, ininya 2. Tek tadi itunya 1 saya. Di save. Email subjeknya. Sertifikat kegiatan. Next. Di save. Sudah, nanti bisa googling atau YouTube AutoCrat. Gitu. Udah di play. Nanti setiap yang ngisi Google Form, misalkan saya contohin ya, saya ngisi Google Formnya dulu ya. Sedikit aja sebentar, habis itu selesai. Ini
Nah, ini saya mau ngisi emailnya pakai email saya. Nama AAAA. Mahasiswa. Submit. Udah, set. Nah, sekarang saya lihat emailnya saya. Oh, ini butuh waktu, biasanya 10 sampai 15 menit. Soalnya dia apa namanya iniin satu-satu, bikin satu-satu kayak gitu. Nanti kalau udah masuk ya itu dicoba-coba juga gitu. Mungkin itu aja karena udah 21.22. Kita kan sampai 21.30 ya. Nah, sama kayak itu tadi, sama kayak absen, bukan absen. Sama kayak pertama ini tadi, screenshot pertama, sekarang screenshot keduanya ketika selesai. Jadi sekali lagi mohon bantuannya untuk nyalakan kamera terus saya absen. Sambil ngabsen satu-satu ya, nggak apa-apa dihidupin aja. Pakai mukena nggak apa-apa kok. Mau di luar nggak apa-apa, asalkan full wajah, jangan kelihatan di luar. Oke, ntar saya buka absennya dulu. Jurnal perkuliahan. Yang lainnya boleh dihidupkan. Absensi kelas. Oke, sambil absen satu-satu ya. Hamidah masuk. Masuk, Pak. Tak screenshot dulu. Udah screenshotnya. Hamidah masuk. Elsifa masuk. Masuk, Pak. Mana Elsifa? Oh ya, Elsifa masuk. Muhammad Zidan Akbar masuk ya. Masuk. Diah Adila. Diah Adila belum masuk. Oke. Clairen. Masuk, Pak. Masuk. Clairen masuk ya. Yunita Yusari. Masuk, Pak. Tadi sore emang nggak masuk kamu? Iya. Oke. Salwa. Hadir. Salwa Salwa Zahira. Hadir, Pak. Oke, terus habis itu Nakib. Masuk, Pak. Zuhda. Masuk, Pak. Masuk ya. Terus Akbar Arafi Yuswono. Nggak masuk ya. Nadia. Masuk, Pak. Masuk. Nadia ya masuk. Umi Hani Romadini. Masuk, Pak. Muhammad Mutawakil Alfanani. Boleh sambil dimatikan kameranya nggak apa-apa, sudah saya screenshot kok. Marcel. Hadir, Pak, hadir. Agil Torik. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Raul Yuda. Hadir, Pak. Oke. Najihatul Muhtahna. Ada ya. Hadir. Safira nggak masuk? Oke. Hadir, Pak. Oh ya hadir. Khairul Rijal. Hadir, Pak. Oke. Oh ya, Mantovani. Khalid Hasan. Oh, nah ini. Nggak ada. Azra. Nggak ada. Fightful. Hadir, Pak. Oke. Emeliana. Present, Pak. Oke. Avicenna, udah tadi ya?
Oh ya ada. Iya, Khalid mahasiswa inter, tapi tadi sore dia masuk kok. Dan ketemu saya tadi sebelum buka puasa. Terus Ahmad Zulfikri masuk ya? Enggak ya? Enggak ada. Aisyah Ramdhani, Hadir, Pak. oke. Oke, teman-teman, ini sembari ngabisin 3 menit lagi. Jadi, teman-teman, nanti kegiatan UASnya dia hadilah mumtainah, gak salah kelas tak kamu ini. Oh ya, hadir. Ya wis. Jadi kegiatannya ini, ku ulangi ya, mungkin tadi ada yang nggak masuk. Kita tugas itu setiap aplikasi cuma 2. Berarti persoalannya kan tak tunjukkan lagi. Mungkin ada yang nggak masuk. Sekalian tak tunjukkan ininya. Format penilaiannya. Jadi di sini nanti nilai perkuliahan itu isinya UAS sama setiap aplikasi. Aplikasinya kan ada 6. Nah, ini nilainya 10%. Ya, anggap nilainya 10 gitu. Karena setiap aplikasi ada 2, soalnya tugasnya tugas ketemuannya berarti per ininya 5, nilai maksimumnya 5. Kayak gitu. Nanti teman-teman ngisi sesuai dengan tugas yang saya berikan di chat. Kalau di sini takutnya nggak hadir semua lah. Terus habis itu kehadiran ini saya kasih nilainya dari hadir. Maksudnya ya sama gitu. Nilainya berapa? 100 ya kasih 100. 97 ya saya kasih 70 ya saya kasih 70. Untuk UAS itu nanti dia CBT kayak IBA-IB semester kemarin. CBT juga kan ya? IBA-IB semester kemarin ya? Halo? Halo Bandung? Halo? Ya, Pak. Ya, nah itu CBT kan, nah itu nanti CBT juga. Nah, untuk UAS ini soalnya itu dari modul, materi yang dari modul. Saya menyampaikan materi yang di luar modul, karena kalau cuma bahas modul 1 pertemuan selesai. Jadi untuk tanggung jawab 20 pertemuan, 2 kali membahas penggunaan aplikasi untuk kebutuhan kalian, satunya untuk modul gitu. Jadi yang 2 itu teman-teman saya kasih tugas, yang satunya yang bahas modul itu persiapan untuk UAS. Terus habis itu sesuai dengan jadwal yang ada di gambar ya. Terus satu lagi, ini perjanjian kelas. Sebenarnya harusnya dilakukannya Senin sampai Jumat. Harusnya dilaporkannya Senin sampai Jumat. Terus BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan, karena ada uang yang dikirimkan ke honor, jadi uang UKT-nya kalian ada yang disisihkan untuk honor. Nah itu nanti di cross check gitu. Nah cross checknya secara random. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kita melaksanakan perkuliahan kapan? Senin sampai Jumat. Jangan sampai ada yang ngomong Sabtu dan Minggu, karena emang nggak boleh. Nah tadi kan dibikin Sabtu supaya hari Selasa sama Kamis kita nggak ada pertemuan sore lah, supaya kita nggak sampai malam gitu, jam 9:30 udah beres. Nggak harus sampai jam 11 kayak opsi yang itu. Jadi ditaruh di Sabtu. Nanti laporannya saya modif, saya ganti sedikit-sedikit lah. Jadi tetap kita 20 pertemuan untuk bahas aplikasi. Nanti bonusnya di pertemuan terakhir kita non materi. Jadi 18 pertemuan full materi, yang 2 pertemuan dibikin relax aja untuk persiapan UAS sama review tugas gitu. Mungkin itu saja pengulangannya, karena ini sudah banyak yang hadir, ada 22. Terus mungkin kalau kenal teman-teman yang nggak hadir diingatkan ya, kayak gitu. Wis, sementara itu dulu, kita ketemu lagi besok jam 20 ya. Nggak memungkinkan kalau 19.30 ya. Sepakat ya jam 20 ya. Iya, Pak. Iya Pak, sambil jalan. Iya. Terus sebenarnya untuk yang pertemuan besok itu lebih enak teman-teman justru baca sendiri gitu. Sambil dibaca gampang kok. Teman-teman mungkin udah tahu Word secara umum gitu. Tinggal dibaca aja, nanti teman-teman tahu. Nah, itu UASnya itu pasti keluar dari modul, jadi difahamin aja. Nanti udah terbiasa kok. Ya yes, kayak soal ketika mata pelajaran komputer di sekolah. Mungkin itu aja dari saya. Silahkan leave sendiri-sendiri karena saya nggak bisa ngakhiri Zoom karena dipakai 2 kelas. Itu saja dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Ya, terima kasih juga teman-teman sudah ikut kelas.